Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, saya dan kelompok saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi pemulihan jasa atau service recovery. Nama kelompok saya yaitu yang pertama Aditya Sugito, yang kedua Agnes Bolotamba, yang ketiga Indriani Wahyuni, yang keempat M. Julfiadri, kelima Aldi Sonarusdi, yang keenam itu saya sendiri Firman Saputra. Oke, kita masuk slide-nya. Tipe-tipe kegagalan jasa. Kegagalan jasa pada umumnya dikelompokkan dalam 3 kategori menurut Bittner tahun 1990. Yang pertama itu respon karyawan terhadap kegagalan suatu penyampaian. Yang kedua itu ketersediaan jasa berkenan dengan tidak adanya layanan tertentu yang bisa tersedia. Terus layanan yang melambatnya, keterlaluan layanan atau karyawan yang dipersepsikan pelanggan sangat lambat penerbangan, makanan yang sudah dingin, pesawat yang kotor, bagasi yang keliru ditangani. Yang kedua, respon karyawan terhadap kebutuhan individu dan permintaan spesial pelanggan. Contohnya kebutuhan pelanggan baik yang sifatnya implisit maupun eksplisit. Kebutuhan implisit adalah kebutuhan yang pelanggan yang tidak diminta secara khusus namun sepatutnya diketahui penyedia jasa. Yang ketiga, tindakan karyawan yang tidak cepat dan tidak diharapkan atau unprompted and unsolicited employees action. Dalam Ciptono 2009, Hoffman dan Bateson berkata bahwa kegagalan jasa dapat dikategorikan ke dalam 3 kategori utama, yaitu yang pertama, kegagalan dalam sistem penyampaian jasa. Kegagalan dalam sistem penyampaian jasa merupakan kegagalan perusahaan dalam menyediakan jasa inti. Secara umum, kegagalan dalam sistem penyampaian jasa terdiri dari respon karyawan terhadap 3 kegagalan, yaitu yang pertama, jasa yang tidak tersedia. Yang kedua, jasa yang lambat secara tidak masuk akal. Yang ketiga, kegagalan jasa inti lainnya. Sebab kegagalan jasa yang kedua yaitu yang respon terhadap kebutuhan dan permintaan pelanggan. Tipe kedua dari kegagalan jasa ini merujuk pada karyawan yang merespon kebutuhan dan permintaan khusus konsumen secara individual. Kebutuhan konsumen dapat bersifat implisit atau eksplisit. Kebutuhan implisit merupakan kebutuhan pelanggan yang tidak diminta namun dapat terlihat jelas oleh penyedia jasa. Permintaan eksplisit merupakan kebutuhan pelanggan yang diminta secara jelas. Penyebab kegagalan yang ketiga yaitu tindakan karyawan yang tidak tepat dan tidak diharapkan. Tipe ketiga kegagalan jasa ini berkaitan dengan kejadian dan sikap karyawan yang baik maupun yang buruk yang tidak diharapkan oleh pelanggan. Tindakan-tindakan tersebut tidak diminta oleh pelanggan ataupun termasuk dalam sistem penyampaian inti. Tipe ini dikategorikan dalam 5 grup, yaitu yang pertama, tingkat perhatian, yaitu perhatian baik bersifat positif ataupun negatif yang diberikan kepada pelanggan oleh karyawan. Tingkat perhatian negatif berkaitan dengan karyawan yang bersikap buruk, mengabaikan pelanggan, dan sikap karyawan yang menunjukkan perilaku konsisten dengan sikap tak acuh. Yang kedua, tindakan yang tak lazim, yaitu kejadian baik maupun yang buruk di mana seorang karyawan merespon dengan sesuatu yang di luar kelaziman. Sayangnya, sebuah tindakan yang tak lazim dapat juga berarti kejadian yang negatif. Tindakan karyawan seperti ketidaksopanan, kekasaran, dan sentuhan tidak pantas dapat dikualifikasikan sebagai tindakan tak lazim. Yang ketiga, norma budaya. Merujuk pada tindakan yang secara positif memperkuat norma-norma budaya seperti persamaan hak, keadilan, dan kejujuran ataupun tindakan melanggar norma-norma budaya suatu masyarakat. Yang keempat, gestalt. Merujuk pada evaluasi pelanggan yang diciptakan secara holistik dan lebih dinyatakan dalam istilah-istilah secara keseluruhan daripada dideskripsikan dalam kejadian yang berlainan. Yang kelima, kondisi berlainan. Mencakup tindakan karyawan yang positif maupun yang negatif di bawah kondisi tertekan apabila seorang karyawan mengambil tindakan kontrol efektif terhadap situasi saat orang-orang di sekitarnya kehilangan akal.
pelanggan akan terkesan oleh tindakan karyawan di bawah kondisi berlainan tersebut. Perilaku komplain. Menurut Ciptono, paling tidak terdapat 4 kemungkinan respon pelanggan terhadap kegagalan jasa, yaitu yang pertama, tidak melakukan apa-apa. Maksudnya mereka tidak menyampaikan komplainnya kepada siapapun, namun kebanyakan di antara mereka praktis sudah beralih ke pemasok atau penyedia jasa lain. Yang kedua, berhenti membeli produk jasa perusahaan yang bersangkutan atau menyampaikan negatif atau bad word of mouth kepada keluarga, rekan atau sejawat maupun orang terdekat lainnya. Yang ketiga, menyampaikan komplain secara langsung dan atau meminta kompensasi kepada perusahaan maupun penyalurnya. Paling tidak perusahaan mendapatkan umpan balik berharga dari berbagai komplain yang disampaikan, dan ada peluang untuk mengatasi masalah sebelum menyebar luas, apalagi sampai merusak perusahaan. Yang keempat, mengadu lewat media massa, misalnya menulis di surat pembaca atau surat kabar, mengadu ke lembaga konsumen atau instansi pemerintah terkait, dan atau menuntut produsen atau penyedia jasa secara hukum. Ini merupakan bentuk komplain yang paling ditakuti oleh perusahaan. Komunikasi pemasaran dan public relation memegang peranan vital dalam mengantisipasi dan menangani kemungkinan terjadinya bentuk komplain ini. 3 irates yaitu sebesar 21%. Melakukan private action di atas tingkat rata-rata dan direct action dengan tingkat rata-rata, namun public action dengan tingkat yang rendah. Yang keempat, active visit yaitu sebesar 28%. Lebih besar kemungkinannya melakukan private, direct, dan khususnya public action. Faktor penyebab pelanggan tidak melakukan komplain. Konsumen yang tidak komplain belum tentu puas. Berdasarkan penelitian AC Nielsen melaporkan bahwa hanya 2% dari pelanggan yang tidak puas yang secara aktual menyampaikan komplain kepada organisasi bersangkutan. Beberapa faktor penyebab hal tersebut yaitu yang pertama, pelanggan tidak yakin apabila perusahaan bakal melakukan tindakan korektif untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, dibutuhkan waktu untuk menulis surat, menelepon, atau datang langsung ke toko. Yang ketiga, sebagian konsumen tidak memahami bagaimana cara menyampaikan komplain. Misalnya siapa yang harus dikontak, kemana surat komplain harus ditujukan, atau bagaimana mendapatkan informasi lengkap mengenai orang yang harus dihubungi. Hal itu diperparah dengan birokrasi antar perusahaan yang berbeda-beda. Yang keempat, sebagian konsumen juga semakin merasa enggan untuk melakukan komplain karena mengetahui pengalaman komplain pelanggan lainnya di masa lalu gagal. Proses pemulihan jasa. Menurut Ciptono, secara garis depan aktivitas yang perlu dilakukan dalam rangka service recovery meliputi beberapa hal berikut. Yang pertama, respon. Pengakuan bahwa telah terjadi masalah atau kegagalan jasa, permohonan maaf, empati respon yang tepat, keterlibatan manajemen. Yang kedua, informasi. Penjelasan atas kegagalan yang terjadi, mendengarkan pandangan pelanggan terhadap solusi yang diharapkan, menyepakati solusi, menjamin bahwa masalah yang sama tidak akan terulang lagi, permohonan maaf yang tertulis. Yang ketiga, tindakan. Koreksi atau kegagalan atau kesalahan, mengambil langkah-langkah perbaikan seperti mengubah prosedur untuk mencegah terulang masalah di kemudian hari, melakukan tindak lanjut memeriksa dampak setelah service recovery. Yang keempat, kompensasi dan pengembalian uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan dengan materi distribusi jasa melalui saluran elektronik. Nama anggota kelompok saya itu pertama ada Aditya Suwito, 2 Agnes Warutamba, 3 Endriani Wahyuni, 4 M. Julfi Adri, 5 Aldison Lusli Aziz, yang ke-6 yaitu saya sendiri Firman Syahputra. Untuk selanjutnya ada latar belakang dari
materi ini, yaitu e-business pertama kali diperkenalkan oleh Lou Gerstner, CEO perusahaan IBM. Istilah ini dapat diterjemahkan sebagai kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. E-business juga memungkinkan suatu proses perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal dan eksternal mereka secara lebih efisien dan fleksibel. Saat ini permasalahannya adalah bagaimana perusahaan agar bisa dan mampu menarik dan melayani konsumen sebanyak mungkin, tidak peduli lokasi dan jarak yang ada. Oke, selanjutnya peran teknologi informasi dalam pemasaran jasa. Saat ini penerapan teknologi informasi dan komunikasi diperlukan dalam dunia bisnis sebagai alat bantu dalam upaya memenangkan persaingan terutama dalam pemasaran jasa. Istilah TI, teknologi informasi, atau IT, informasi teknologi, yang populer saat ini adalah bagian dari mata rantai panjang dari perkembangan TI. Memang secara notabene lebih mudah dipahami secara umum sebagai pengolahan informasi yang berbasis pada teknologi komputer yang tengah. Informasi sebagai tulang punggung manajemen supply chain. Konsep manajemen teknologi informasi merupakan alat atau tool dalam sebuah sistem informasi yang dibangun dalam suatu bisnis teknologi. Supply tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi informasi TI. Konsep manajemen supply, sebuah sistem bisnis, semakin banyak perusahaan yang terlibat dalam rantai tersebut, akan semakin kompleks strategi pengelolaan yang perlu dibangun. Dalam konteks bisnis, internet membawa dampak transformasional yang menciptakan paradigma baru dalam bisnis, berupa digital marketing atau internet marketing, cyber marketing, elektronik marketing. Istilah internetisasi mengacu pada proses sebuah perusahaan terlibat dalam aktivitas bisnis secara elektronik, khususnya dengan memanfaatkan internet sebagai media pasar maupun infrastruktur penunjang. Situs dan bisnis jasa. Perikanan terdiri dari 1. Media cetak. Media cetak adalah suatu media yang statis dan mengutamakan pesan visual dalam melaksanakan fungsinya sebagai media penyampaian informasi. Maka media cetak terdiri dari lembaran dengan sejumlah kata, gambar, dan foto dalam tata warna dan halaman putih. Dengan fungsi utama adalah memberikan informasi dan menghibur. Yang termasuk dari golongan dari media cetak adalah surat kabar, majalah, brosur, dan katalog. Yang kedua, media elektronik. Perkembangan teknologi begitu cepat di berbagai bidang, salah satunya adalah bidang elektronik. Hal ini sekaligus menjadi alternatif media kedua yang dapat digunakan sebagai alat untuk menginformasikan sebagai produk ataupun jasa kepada sasaran konsumen. Media ini dapat menjangkau sasaran konsumen yang lebih besar dan jangkau yang lebih luas. Media elektronik ini diantaranya adalah televisi, radio, internet, email, dan teatrial film. Yang ketiga, media luar ruang. Sebagai alternatif media ketiga untuk melaksanakan kegiatan periklanan, maka media luar ruang adalah merupakan bentuk iklan yang paling tertua dengan bentuk iklan paling awal. Secara berdasar, iklan luar ruang mempunyai kualitas yang berbeda dengan media iklan lainnya. Iklan luar ruang memiliki fungsi utama sebagai iklan untuk mengingatkan dan juga untuk media sekunder dalam mendukung kampanye iklan dan media utama. Yang termasuk media luar ruang adalah papan reklame, poster, dan poster. Udah nih. Personal selling adalah interaksi individu yang saling bertatap muka yang ditujukan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai, atau mempertahankan hubungan pertukaran yang saling menguntungkan dengan pihak lain.
Yang ketiga, sales promotion. Promosi penjualan adalah kegiatan di luar penjualan perseorangan, periklanan, dan publisitas yang menstimulasi pembelian oleh konsumen. Akibat dari banyaknya merek-merek baru yang memasuki pasar, maka kegiatan promosi penjualan akan semakin dirasakan penting karena alat ini banyak digunakan untuk membina penjualan merek-merek baru. Yang keempat, publisitas. Publisitas adalah sejumlah informasi tentang seseorang, barang, atau organisasi yang disebarluaskan ke masyarakat melalui media tanpa dipungut biaya atau tanpa pengawasan dari sponsor. Publisitas merupakan pelengkap yang efektif bagi alat promosi yang lain seperti periklanan, personal selling, dan promosi penjualan. Baik, selanjutnya karakteristik pemasaran jasa situs. Karakteristik dibandingkan dengan produk barang, produk jasa lebih memilih karakteristik yang luas. Karakteristik ini mempengaruhi keberhasilan usaha pemasaran untuk jasa. Menurut ahli ekonomi, Coulter de Armstrong, terdapat sebanyak 4 karakteristik utama. Yang pertama, intangibility atau yang tidak berwujud. Jasa sifatnya tidak berwujud atau istilahnya intangibility, yang artinya tidak dapat dilihat dengan jelas, dicium, diraba, didengar, dan dirasakan secara langsung sebelum benar-benar dibeli. Oleh karena itu, wujudnya tidak nyata. Yang kedua, inseparability atau tidak terpisahkan. Yang dimaksud dengan salah satu karakteristik pemasaran jasa ini adalah sebuah pelayanan jasa tidak dapat terpisahkan dari penyedia jasa tersebut. Hubungan antara konsumen yang pemikat jasa dan penyediaan jasa terjadi ketika jasa diproduksi dan dinikmati secara bersamaan. Yang ketiga, variability atau heterogeneity atau berubah-ubah. Variasi produk jasa sangat banyak karena tergantung siapa yang menyediakan dan kapan terjadinya atau di mana jasa tersebut dilakukan. Misalnya jasa hotel, atau walaupun jasa rata-rata memiliki standar yang sama, namun pasti jasa yang ditawarkan berbeda dengan lainnya. Perbedaan jasa tersebut seperti kualitas pelayanan yang diberikan oleh pegawai hotel yang bervariasi. Perishability atau tidak tahan lama. Tidak seperti produk barang yang disimpan dan digunakan berulang kali, jasa tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama. Jika tidak segera pakai, maka jasa akan lewat begitu saja. Penyedia jasa akan memberikan jenis jasa sesuai permintaan pasar yang kadang bisa berubah-ubah. Unsur-unsur pemasaran jasa. Yang pertama, produk. Merupakan barang fisik, jasa, ataupun kombinasi keduanya yang ditawarkan kepada pasar sasaran. Produk merupakan elemen marketing mix yang pertama yang perlu kita ketahui untuk dapat menyusun bauran pemasaran selanjutnya yang sesuai dengan jenis produk tersebut. Yang kedua, ada harga atau tarif. Merupakan sejumlah uang yang harus dikeluarkan pelanggan untuk memperoleh produk hasil perusahaan. Dalam mempertimbangkan harga, harus diperhatikan tingkat permintaan produk, perkiraan biaya produksi, harga produk pesaing, situasi dan kondisi persaingan, serta pasar sasaran. Yang ketiga, ada tempat. Merupakan perencanaan dan pelaksanaan program penyaluran produk melalui lokasi pelayanan yang tepat, sehingga produk berada pada tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan jumlah yang tepat, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang keempat, ada promosi. Merupakan kombinasi dari variabel-variabel periklanan, penjualan tatap muka, promosi penjualan, dan publisitas yang dilakukan perusahaan dalam upaya mengkomunikasikan produk ke para pelanggan.